Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kemunduran umat Islam. Nah, yang pertama, kami akan membahas tentang sejarah iptek Islam di masa kejayaan dan bukti kemunduran. Pada zaman Daulah Abbasiyah, dikatakan sebagai masa menjamurnya kesastraan dan ilmu pengetahuan serta ilmu-ilmu purbakala yang disalin ke dalam bahasa Arab. Lahirnya pada masa itu, sekian banyak penyair, pujangga, ahli bahasa, ahli sejarah, ahli hukum, ahli tafsir, ahli hadis, ahli filsafat, ahli bangunan, dan sebagainya. Dinasti Abbasiyah membawa Islam ke puncak kejayaan saat itu. 2/3 bagian dunia dikuasai oleh kekhalifahan Islam. Tradisi keilmuan berkembang pesat. Kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuanlah yang mengundang terciptanya beberapa karya ilmiah seperti terlihat pada abad ke-8, yaitu gerakan penerjemahan buku peninggalan kebudayaan Yunani dan Persia. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu hal yang sangat mulia dan berharga. Pada khalifah dan para pembenar lainnya mengantisipasi kemungkinan seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada umumnya, khalifah adalah para ulama yang mencintai ilmu, menghormati sarjana dan memuliakan pujangga. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Pada waktu itu, akal dan pikiran dibebaskan dari belenggu taklid, yang menyebabkan orang sangat leluasa mengeluarkan pendapat dalam segala bidang, termasuk bidang akidah, falsafah, ibadah, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu penyebab kemunduran ilmu pengetahuan dalam Islam. Kesadaran terhadap adanya musuh membuat kita semakin peka terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat itulah kita akan terbebas dari tipu daya yang akan mencelakakan kita. Salah satunya yaitu di antara permasalahan yang paling penting untuk disadari oleh umat Islam, khususnya untuk saat ini adalah tentang Ghazwul Fikri atau perang pemikiran, yakni suatu inovasi pemikiran atau suatu gerakan yang sangat hebat dalam soal pemikiran. Sebab-sebab yang mengakibatkan kemunduran kaum muslimin ini. Yang pertama yaitu akibat jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah. Jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah Rasul menyebabkan salah satu yang mengakibatkan umat Islam kini mempunyai konsep yang buruk. Berapa banyak anak yang bisa membaca Al-Quran hanya untuk belajar matematika, bahasa Inggris, dan ilmu lainnya. Kita rela untuk mengkursuskan anak-anak kita, sedangkan untuk bahasa Arab hampir tidak terpikirkan. Maka benar apa yang disampaikan Nabi SAW dalam hadisnya, "Aku datang pada umatku pada suatu zaman, bahwa yang tidak tersisa dari masjid mereka ramai tapi sepi dari petunjuk. Ulama mereka sejelek-jelek manusia di kolong langit. Dari keluar fitnah dan kepada mereka fitnah tersebut kembali." Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua yaitu taklid atau ikut-ikutan. Karena umat tidak punya nilai, tidak memiliki prinsip-prinsip yang sangat berharga sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai dari orang lain. Kalau sudah demikian yang terjadi, maka mereka akan mengikuti apa yang sesuai dengan kebiasaan orang lain. Ini yang pernah diantisipasi Rasulullah SAW yang hadisnya, "Sungguh kalian akan mengikuti cara-cara sunnah, gaya-gaya orang sebelum kalian, satu jengkal, satu hasta, satu depa, secara bertahap sehingga sampai mereka memasuki lubang biawak sekalipun kalian akan mengikutinya." Para sahabat bertanya, "Yahudi dan Nasrani, siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis riwayat Bukhari. Antisipasi ini nampaknya sudah terasa di masa sekarang. Penyebabnya adalah umat Islam kehilangan nilai, prinsip, dan tidak punya paradigma dalam hidup serta konsep hidup yang tidak jelas. Yang selanjutnya yaitu terjadinya perpecahan di kalangan umat. Banyak organisasi-organisasi dan partai-partai umat Islam yang diakibatkan karena umat Islam sekarang ini tidak punya nilai konsep persatuan dan kesatuan firqah, pemikiran, dan akidah. Semua merasa dirinya benar dan tidak bersikap dewasa, yaitu sikap bahwa di antara gerakan yang satu membutuhkan gerakan yang lain. Yang terakhir yaitu adanya pertempuran yang hak dan batil.
Salah satu pelajaran berharga bagi umat Islam adalah Perang Salib, yang menggunakan sebagai dimensi pertempuran politik, ekonomi, dan perang di tataran keagamaan. Musuh-musuh Islam menggunakan berbagai macam cara. Mereka kita dari berbagai kelompok, yaitu orang-orang yang tidak beragama, ateis, Yahudi, musyrikin, Nasrani, dan munafik. Imam Syafi'i dalam tafsir Ibnu Katsir Sunnah Al-Kafirun mengatakan, apapun jenisnya, kekufuran itu merupakan satu pokok ajaran. Mereka bersatu pada untuk membangun satu kesepakatan dan konspirasi yang selanjutnya mereka menggunakan berbagai macam sarana. Beberapa ahli juga mengemukakan beberapa penyebab kemunduran umat Islam saat ini, yaitu yang pertama, kebodohan. Kebodohan inilah yang menyebabkan umat Islam mudah sekali dibohongi dan diombang-ambingkan, sebab tidak bisa membedakan mana yang merugikan dan mana yang menguntungkan. Yang kedua yaitu kerusakan budi pekerti. Syauq Baik telah mengingatkan, sesungguhnya umat-umat itu tidak lain melainkan budi pekerti. Selama budi pekerti itu tetap ada pada sebuah umat, maka umat itu tetap ada. Dan jika budi pekerti itu lenyap, maka mereka pun ikut lenyap. Yang ketiga yaitu kebejatan moral dan kerusakan budi pekerti para pemimpin. Dan yang terakhir, sikap penakut dan pengecut. Menurut Lothrop Stoddard, pada bukunya The New World of Islam, telah mengemukakan beberapa faktor penyebab kemunduran umat Islam. Yang pertama yaitu kambuhnya rasa permusuhan di kalangan umat Islam. Yang kedua, rusaknya ajaran Islam akibat dari bermacam-macam penafsiran yang menyimpang dari esensi ajaran Islam. Yang ketiga, sikap jumud atau beku yang dialami umat Islam dengan menyelubungi ketauhidan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan khurafat dan paham kesufian. Dan yang keempat yaitu merosotnya akhlak dan kehormatan dari semua faktor di atas berlangsung tanpa rasa takut dan malu. Hal-hal demikian merupakan faktor-faktor penyebab kemunduran umat Islam menurut beberapa ahli, yang akibatnya umat Islam diremehkan dan tidak lagi disegani oleh umat lain. Umat Islam menduduki peringkat bawah dan hanya sebagai pengikut, bukan sebagai pemimpin, sehingga mudah sekali dikendalikan dan diombang-ambingkan, dan pada gilirannya satu sama lain mudah diadu domba. Dan inilah yang mengakibatkan umat Islam berantakan, tidak sempat mengejar ketertinggalan. Fenomena kemunduran ilmu pengetahuan dalam Islam ditandai dengan terpecah belahnya kekuasaan dan kerajaan pada abad ke-12 hingga abad ke-18. Penyebabnya antara lain yang pertama, faktor ekologi dan alami. Sebagian besar negara Islam memiliki tanah dengan kondisi semi sehingga sangat gersang, sehingga rentan dengan berbagai serangan dari luar seperti pada tahun 1347 hingga 1349 di Mesir. Syria dan Irak pernah mengalami suatu wabah penyakit yang mematikan. Hal ini mengakibatkan banyak penduduk yang memilih untuk berpindah tempat mencari tempat yang lebih baik. Yang kedua yaitu kemunduran kerajaan besar Islam. Kerajaan Islam dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang cukup signifikan. Kerajaan Islam merupakan salah satu media yang strategis untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru. Dua di antaranya adalah kerajaan Syafawi dan Mughal. Kerajaan tersebut ikut mendorong peradaban Islam dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, pembangunan, dan seni. Namun, kerajaan tersebut tidak bisa berjaya selamanya. Mundurnya kerajaan tersebut berpengaruh pada menurunnya peradaban Islam secara drastis, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga, terjadinya krisis ekonomi, masa di mana masyarakat Muslim tengah giat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka hanya berfokus pada hal itu dan mengabaikan kesejahteraan masyarakatnya pada aspek ekonomi. Sedangkan kebutuhan dalam hidup terus mengalami perkembangan. Akibatnya terjadilah krisis ekonomi sebagai permasalahan baru. Yang keempat yaitu cara pandang Muslim sempit. Umat Muslim yang memiliki ketaatan yang amat sangat cenderung menutup
sebelah mata pada perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai belahan dunia. Sebagian mereka yang sebenarnya memiliki potensi intelektual lebih mempertahankan pemikiran lampau daripada membuka diri untuk pembaharuan. Hal itu berbanding terbalik dengan bangsa Eropa yang lebih terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat menciptakan berbagai inovasi terkemuka di dunia. Memang tidak semua ilmu pengetahuan bersifat positif. Terkadang hal-hal yang negatif pun ada di dalamnya. Namun, sebagai umat muslim yang baik, harus kita memilih mana yang baik untuk dipelajari dan mana yang buruk untuk ditinggalkan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu upaya untuk membangkitkan kembali umat Islam dan iptek. Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan mengoptimiskan bahwa Islam akan kembali berjaya di muka bumi. Ridwan menyebutkan saat ini merupakan momen kebangkitan Islam kembali. Seperti janji Allah, 700 tahun pertama Islam berjaya. 700 tahun berikutnya Islam jatuh dan sekarang tengah mengalami periode 700 tahun ketiga menuju kembalinya kebangkitan Islam, ujarnya. Meskipun saat ini umatnya banyak ditekan, ujar Ridwan, semua upaya ini justru semakin memperkuat eksistensi Islam. Ini sesuai janji Allah yang mengatakan bahwa meskipun begitu hebatnya musuh menindas Islam, namun hal ini bukannya akan melemahkan umat Islam. Ibarat paku semakin ditekan, Islam akan semakin menancap dengan kuat, ujarnya. Sementara itu, Lutfi mengatakan sistem khalifah Islam masih relevan diterapkan pada zaman sekarang ini asal dimodifikasi. Ia mencontohkan konsep pemerintah yang dianut Iran yang menjadi modifikasi antara teokrasi atau kekuasaan yang berpusat pada Tuhan dan demokrasi yang berpusat pada masyarakat. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.